Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang setia memberikan informasi tentang pendidikan, pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta informasi lainnya. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, kita akan membahas tindak lanjut surat edaran dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BESKAP nomor 0574-H-H3-SK 0201-2023 tentang pendaftaran kurikulum Merdeka dengan jalur mandiri tahun 2023-2024. Mari kita ikuti panduan berikut sehingga kita dapat mendaftarkan masing-masing sekolah kita pada tahun ini dengan sukses. Panduan pendaftaran kurikulum Merdeka tahun ajaran 2023-2024 di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kita sudah ketahui dan saya yakin Bapak dan Ibu di sekolah sudah memiliki PMM. Tentu ini pendaftaran dengan akun kepala sekolah. Nanti kita lihat syarat-syaratnya. Perlu kita ketahui beberapa istilah platform Merdeka Mengajar. Kalau ini saya kira sudah paham kita semua yang bisa diakses di https guru.kemendikbud.go.id. Ini diperuntukkan untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, inspirasi, pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Kita berharap semua sekolah, semua guru-guru kita di sekolah sudah memiliki dan boleh masuk kepada PMM dan sudah melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dituntut di PMM. Sebab ini menjadi salah satu syarat bagaimana kurikulum Merdeka itu sukses, karena di sini banyak materi dan banyak juga inspirasi yang didapatkan. Nah, perlu kita ketahui apa yang disebut dengan mandiri belajar. Nah, ini satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi ada dua, pembelajaran dan asesmen. Itu kalau mandiri belajar. Kemudian mandiri berubah adalah satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka, jadi sudah kurikulum Merdeka, kemudian mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, jadi sudah ada KWSP-nya, kemudian menerapkan kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi sudah kurikulum Merdeka yang diterapkan. Kemudian mandiri berbagi adalah satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, kemudian menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk mengembangkan praktik baik kepada satuan pendidikan lain. Ini tanggung jawabnya cukup tinggi. Kemudian akun belajar ID ini saya kira sudah dimiliki oleh guru-guru kita, terutama Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah, karena melalui akun ini nanti bisa kita mendaftarkan diri. Nah, penting diketahui bahwa pendaftaran berlangsung sudah dimulai sebenarnya 6 Maret 2023 sampai batas akhir 31 Maret 2023. Dan selama masa pendaftaran, satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum Merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Ini. Nah, terus apa yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan dalam pendaftaran kurikulum Merdeka? Pertama, harus kita pahami pendaftaran satuan pendidikan, apakah pendaftaran baru, berarti kita belum pernah mendaftar, atau sudah pernah mendaftar di 2022, sudah memilih pilihannya dengan jalur mandiri. Kemudian kita download aplikasi PMM, minimal versi 1.20, atau akses ke laman Guru Kemendikbud. Ini saya kira sudah bisa. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah masih ragu, ada operator. Kemudian memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah, tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Selanjutnya mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Kemudian ada surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta
format surat bisa diunduh di PMM. Itu syarat pertama. Kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar 2022, ini penting kita perhatikan lagi Bapak Ibu yang sekolah satuan pendidikan sekarang tahun 2022 kemarin sudah mendaftarkan diri. Seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Jadi diperhatikan, direfleksi dulu, kemudian nanti bisa diputuskan untuk mengubah opsinya. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum Merdeka di tahun 2023. Kalau sudah jalur mandiri, berarti 3 opsi tadi, Bapak dan Ibu, bisa dipilih apakah itu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Kemudian, memiliki akun belajar ID, tadi sudah, ini yang ketiga, satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi di tahun 2000. Jadi, untuk satuan pendidikan yang telah memilih 2022 Mandiri Berubah, dia hanya bisa memilih Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi di tahun 2023 ini. Jadi tidak bisa turun. Kemudian satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Berbagi di 2022 hanya bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi 2023. Jadi tertutup kemungkinan untuk turun. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bagaimana tata cara pendaftaran? Kita perhatikan alurnya. Tata cara pendaftaran secara umum masuk ke PMM dengan akun belajar ID, boleh dibantu operator, kemudian masuk ke laman utama PMM dan klik bagian pengumuman, ada di situ, kemudian jadwal terkini, baru nanti diklik daftar. Ada daftar di sini. Selanjutnya, klik mulai pendaftaran, pastikan data dari dan satuan pendidikan sudah sesuai. Jadi data-data di sekolah kita. Kemudian langkah keempat, pelajari kurikulum Merdeka dengan menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka dan pilih opsi awal kurikulum Merdeka. Ini wajib ditonton. Sehingga nanti bisa dilanjutkan ke langkah 5, isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Baru nanti khusus untuk satuan pendidikan swasta harus diunggah surat izin dari yayasan. Setelah itu, pilih kategori kurikulum Merdeka bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Dan langkah yang ketujuh, pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah selesai terdaftar. Ada nanti tanda checklistnya. Itu secara umum. Kemudian, bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar di tahun 2022, tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar di 2022 dan ingin mengubah opsinya, masuk ke PMM dengan akun belajar ID, kemudian langkah kedua, buka halaman utama PMM dan klik bagian pengumuman dan jadwal terkini, kemudian nanti klik mulai. Setelah itu langkah ketiga, klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Kemudian dilakukan refleksi dengan mengisi kuesioner dan untuk mendapatkan rekomendasi kategori sesuai dengan kondisi sekolah kita. Jadi tidak ada lagi menonton video dalam hal ini ya. Kemudian nanti ada tanda-tandanya bahwa itu sudah kita lalui, checklist. Kemudian langkah 5, pilih kategori kurikulum Merdeka, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Dan langkah ke-6, pendaftaran selesai, maka kita akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil dengan tanda checklist. Kalau kita lihat perbedaan pendaftaran antara tahun 2022 yang sudah memilih, kemudian yang sekarang ini baru memilih, ada beberapa yang sama dan juga ada yang berbeda. Login ke pendaftaran dengan akun belajar ID sama.
Mulai pendaftaran juga sama, pastikan data diri juga sama, kemudian video yang berbeda tidak ditonton, kemudian mengunggah surat izin dari yayasan, ini untuk swasta, melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner sama, jadi tetap walaupun sudah mendaftar di tahun 2022. Selanjutnya memilih opsi kurikulum merdeka, sama, melihat serta memastikan rekap dan status pendaftaran telah sesuai, ini juga sama. Nah, kita lanjutkan masuk kepada platform Merdeka Mengajar. Ini penting diketahui, siapa yang bisa melakukan pendaftaran kurikulum merdeka di PMM? Pertama, kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT. Jadi boleh PLT, kepala sekolah, dan memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah. Tidak terbatas pada domain admin belajar ID. Jadi harus memiliki akun kepala sekolah. Kemudian yang kedua, jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah, ini Bapak dan Ibu, bersama-sama dalam melakukan pendaftaran. Jadi ini diingatkan, jangan hanya operator, betul-betul kita perhatikan sehingga tidak salah pilih. Karena ini sebuah komitmen dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, sehingga ketika kita memilih opsi 2 harus bertanggung jawab, begitu juga opsi 3. Maka yang tahu persis dengan sekolah satuan pendidikan itu adalah kepala sekolah, maka harus kita dampingi. Kemudian jika Anda memenuhi kedua poin tersebut, namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum merdeka, boleh dilihat atau meminta bantuan dari HTTPS, nah, kemudian bit.ly garing alur pendaftaran KM. Ini bisa Bapak dan Ibu akses, diklik, kemudian nanti akan ada bantuan yang bisa kita lihat di sana. Untuk masuk ke PMM, platform Merdeka Mengajar dapat diakses di versi 5, Polipop, atau melalui laman situs. Ini langsung kalau kita memakai browser di versi web. Kemudian pendaftaran kurikulum Merdeka PMM hanya bisa diakses untuk versi minimum 1.25.0 untuk HP ini ya, Android. Anda bisa melakukan update aplikasi Google Play Store dan diupdate dulu supaya ini jangan di bawah ini, sehingga bisa kita masuk. Ini versi Android, ini versi daripada web. Nah, ini sudah ada lamannya, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Ini tidak sulit sebenarnya, apalagi operator kita sudah bisa membantu ya, sudah hal yang biasa. Kemudian login dengan menggunakan akun belajar ID, akunnya tadi akun kepala sekolah, kemudian masuk ini versi web, versi smartphone atau Android, ini juga versi web. Nah, catatan, untuk dapat masuk platform Merdeka Mengajar, gunakan akun belajar ID. Jika belum memiliki akun belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun belajar ID. Caranya, ini secara mandiri melalui Taufan HTTPS, ini belajar ID. Ini bisa didaftarkan baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Ini bisa dibaca lengkap nanti, dan juga Bapak Ibu juga, teman-teman dari pengawas, ketika belum memiliki akun ID bisa mendaftar melalui website link ini. Kemudian ini versi, kalau kita perhatikan, pilih akun belajar ID yang akan digunakan. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahan akun lain. Nah, ini karena diminta nanti email, sehingga bisa diminta tambahan akun lain. Kemudian bagi Anda yang memilih tambahan akun lain, Anda akan diarahkan untuk mengisi email atau kata sandi atau password. Nah, ini kemudian langkah yang kelima, klik saya setuju, dan Anda berhasil masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Ini hanya pengulangan saja, karena ini sudah kita pahami. Maka tampilan sebelum dan sesudah login di akun belajar ID, ini sebelum, nanti sesudahnya ini seperti ini dapat. Ada tentang kurikulum Merdeka, ini ada kata mulai,
Ini daftar di sini, ini masih daftar di sini, kita lanjutkan, baru daftar dimulai, baru kita mendaftar di sini. Tampilan setelah login dengan akun belajar ID untuk yang tahun 2022. Sedangkan ini untuk yang baru mendaftar tahun 2023. Sebenarnya tidak begitu beda, hanya di sini untuk tahun 2022 ini klik mulai, untuk tahun 2023 ini klik daftar di sini. Sama saja. Kemudian langkah pendaftaran kurikulum Merdeka untuk satuan pendidikan yang baru. Kita lihat langkah pendaftaran untuk satuan pendidikan yang baru yang akan mendaftar. Ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, tadi daftar di sini sudah ada, masuk ke laman utama PMM. Kemudian kita klik di sini, baru ada nanti muncul mulai pendaftaran. Hanya 2 langkah, mudah untuk mendaftar, tonton video, lakukan refleksi. Jadi ini perintah ini nanti kita ini mulai, harus kita tonton dulu videonya. Nah, kemudian jika belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi, daftar, klik tombol tersebut. Nah, nanti ada tombol yang terlihat di situ, kita klik. Kemudian Anda akan diarahkan untuk masuk ke PMM dengan akun belajar ID. Nah, jadi tetap akun belajar ID yang kita pakai. Langkah yang ketiga, setelah itu nanti daftar sekarang, setelah kita tonton, kita refleksi, kita daftar, nanti akan ditemukan seperti ini. Langkah keempat, sudah muncul nama sekolah kita. Kemudian pelajari kurikulum Merdeka, menonton 2 video mengenai kurikulum Merdeka, di sini juga harus kita tonton. Selanjutnya di langkah 5, setelah menonton video, pilih opsi awal sesuai kesiapan satuan pendidikan. Pilih awal bukan merupakan final. Pilihan awal bukan final. Tadi ada mandiri berubah, mandiri berbagi, ya. Nah, itu yang kita pilih, satu di antara 3 itu. Ketika kita sudah bisa membayangkan sekolah kita, karena sudah kita tonton juga hal-hal yang apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini nanti akan membuka pikiran kita, pilihan mana yang tepat. Jadi nanti pilih di sini apakah mandiri berubah, mandiri belajar, atau mandiri berbagi. Silahkan nanti Bapak dan Ibu mengklik salah satu di antara ini. Ya tentu jangan 2. Kemudian khusus satuan pendidikan swasta, hampir sama saja, tetapi ada tahapan wajib untuk mengunggah surat pernyataan yang berisi bahwa yayasan mengizinkan sekolah mendaftar kurikulum Merdeka. Jadi ada wajib mengunggah surat izin mendaftarkan kurikulum Merdeka dari yayasan. Nah, kemudian nanti ditonton juga videonya. Setelah itu unggah surat pernyataan. Surat ini harus dalam bentuk PDF. Nah, itu harus bentuk dalam PDF yang bisa diunggah ke PMM. Kemudian langkah ke-6 akan tampil seperti ini. Ini ada pelajari, ya. Dan ini juga nanti diklik, di sini pilih, ini pilihan kita, ada isiannya kuesioner. Nah, ini yang kita isi, sehingga nanti keinginan kita bisa berubah. Kita pilih jalur mandiri umpamanya, tetapi hasilnya nanti sudah berubah. Mandiri berubah maksud saya, maaf. Mandiri berubah, taunya nanti mandiri berbagi. Ini dari kuesioner ini. Jadi betul-betul dibaca, kemudian dipahami sehingga tidak salah memilih opsi yang sudah ditentukan. Setelah itu nanti klik pilih, pada pilihan opsi implementasi kurikulum Anda akan diarahkan untuk mengisi kuesioner ini tadi sudah. Selanjutnya, langkah yang ke-7, rekomendasi untuk sekolah kita akan muncul. Anda juga bisa klik rincian kuesioner untuk melihat secara detail. Nanti bisa diklik kuesioner itu sehingga kita lihat untuk isian kuesioner kita. Kemudian Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum Merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Nah, ternyata ini ada bedanya di pendaftaran kurikulum 2022, masih diberikan pilihan walaupun berbeda hasil dari kuesioner. Nanti hasil kuesioner akan terlihat, tetapi tidak harus hasil kuesioner kita pilih. Bisa. Anda bisa mengubah opsi implementasi kurikulum Merdeka maksimum 3 kali ini.
Perlu kita ingat maksimum 3 kali hingga pendaftaran ditutup. Jadi dalam 1 bulan ini, 1,5 bulan, karena ditutup 31 Maret, boleh kita memilih 3 kali. Kemudian satuan pendidikan berhasil terdaftar, ini nanti akan terlihat. Kemudian ada lihat rekap pendaftaran. Setelah berhasil nanti kita bisa klik untuk melihat rekap pendaftaran. Akan ditemukan nanti seperti ini. Pada rekap pendaftaran terdapat status pendaftaran sekolah tahun dan tahun pendaftaran. Jadi lengkap dan ubah opsi nanti akan tertulis, diingatkan lagi, ubah opsi implementasi kurikulum merdeka maksimum 3 kali. Nah, setelah itu langkah mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka. Kalau nanti kita sudah terlanjur, kita ingin mengubah, ini untuk satuan pendidikan yang baru akan mendaftar kurikulum merdeka. Ini perlu kita ketahui. Pertama, satuan pendidikan bisa mengubah opsi, sekali lagi, implementasi kurikulum merdeka maksimum 3 kali selama periode pendaftaran tahun ajaran 2024 kala yang masih berlangsung. Nah, ini masuk ke dalam PMM juga. Kemudian kita lihat rekap pendaftaran. Setelah itu, ini khusus kalau poin 2, ini khusus sekolah atau kepala sekolah yang mengampu 2 sekolah. Nah, ini khusus kepala sekolah yang mengampu lebih dari 1 sekolah pada kolom sekolah yang diinginkan. Karena bisa juga apalagi di kota-kota besar, 2 sekolah yang diampu sekolah swasta ya. Seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, nanti ubah opsi, ada klik ini setelah terdaftar, kita lihat pendaftaran kita, ada ubah opsi implementasi kurikulum maksimum 3 kali. Masih diingatkan, kemudian kita klik. Nanti silahkan ubah opsi di sini, kita ganti pilihan yang ini menjadi pilihan opsi berubah atau berbagi, silahkan. Setelah itu nanti sudah selesai. Kalau itu sudah selesai, kita klik, berarti sudah berubah pilihan kita. Kemudian langkah mendaftar kurikulum merdeka di platform Merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah mendaftar di 2022. Langkah pendaftarannya untuk satuan pendidikan yang sudah terdaftar di 2022 itu, masuk tetap ke PMM, kita klik dengan mulai. Kemudian sama saja tadi, jika belum masuk ke PMM, tombol pengumuman akan tertulis refleksi daftar. Jadi ini kita perhatikan, berarti ada yang masih tertinggal. Anda akan diarahkan untuk masuk ke dalam PMM dengan akun Belajar ID, sama juga dengan menggunakan akun kita, akun kepala sekolah. Kemudian akan terlihat seperti ini, Bapak dan Ibu. Ada kita perhatikan, harus kita pastikan data diri dan satuan pendidikan yang sudah selesai kita isikan, kita teliti. Kemudian kita disilahkan untuk melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner, klik mulai refleksi untuk melanjutkan. Setelah itu nanti akan terlihat ini contoh refleksinya, ini sebenarnya bisa dibaca Bapak dan Ibu, sehingga sebelum mengisi sudah tahu kita ya. Kemudian nanti kita klik di sini, setelah selesai kita isi. Nah, isi seluruh kuesioner refleksi sesuai kondisi sekolah kita, tidak perlu ikut-ikutan ke sekolah lain, atau gengsi-gengsian, ya kita lihat dengan kondisi yang ada. Kemudian rekomendasi untuk sekolah Anda akan muncul, Anda juga bisa klik rincian hasil kuesioner, jadi nanti ada di sini, setelah kita klik, misalnya Mandiri berubah, nanti kita klik lagi di bawah, akan terlihat hasil dari pilihan kita tersebut. Nah, ada catatan, satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri 2022 bisa memilih seluruh opsi di tahun 2023. Satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri berubah, ini Mandiri berubah, kalau ini tadi terdaftar Mandiri Belajar ya, nah bisa memilih ketiga opsi. Kalau Mandiri berubah di tahun 2022 bisa yang dipilih opsi Mandiri berubah dan Mandiri berbagi, sedangkan yang sudah memilih Mandiri berbagi itu tetap memilih Mandiri berbagi, jadi tidak bisa turun. Jadi tetap kita daftarkan. Langkah ketujuh, setelah berhasil, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran dengan keterangan status pendaftaran sekolah tahun ini.
Kemudian Anda bisa memilih opsi implementasi kurikulum merdeka yang berbeda dengan hasil kuesioner. Nah, jadi kalau diminta isian kuesioner, karena ini tetap kita isi kuesioner, bisa berbeda dengan itu. Juga Anda bisa mengubah opsi hanya 3 kali sampai pendaftaran berakhir 31 Maret. Kemudian bisa melakukan tangkapan layar setelah pendaftaran. Tangkapan layar tersebut bisa digunakan sebagai bukti valid pendaftaran satuan pendidikan, karena nantinya ini akan di SK-kan ya. Kemudian langkah mengubah opsi implementasi kurikulum merdeka untuk satuan pendidikan yang sudah terdaftar tahun 2023, ini tadi sudah kita jelaskan ini untuk yang swasta ya. Nah, kemudian terusnya ini masuk sama saja, tidak ada perbedaan, masuk ke dalam PMM, kemudian diklik pengumuman mulai, kemudian lihat pendaftaran, sama. Tidak ada saya kira yang berubah di sini, maupun swasta, hanya saja tadi surat izinnya, coba satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Belajar bisa memilih seluruh sama saja. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu yang harus kita pahami ya, sehingga pendaftaran ini bisa sukses terlaksana. Ada beberapa hal kalau ada pertanyaan. Ini apa syarat misalnya dalam ketentuan satuan pendidikan? Syaratnya seluruh satuan pendidikan yang berminat, jadi tidak ada keharusan. Berminat mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran, tetapi harus kita ingat, ini peningkatan mutu memperbaiki pembelajaran, bisa mendaftar kurikulum merdeka. Kemudian siapa saja yang bisa melakukan pendaftaran itu kepala sekolah, PLT, kepala sekolah, atau guru yang memiliki akun belajar ID yang terdaftar sebagai kepala sekolah. Jadi harus kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, kemudian guru atau admin sekolah dengan menggunakan akun belajar ID kepala sekolah atas persetujuan kepala sekolah juga. Kemudian apakah saya masih bisa mengubah opsi? Ya, tadi pasti bisa. Kemudian bagaimana jika kepala satuan pendidikan mengampu lebih dari satu sekolah? Ini tadi sudah ada petunjuknya di atas. Bagaimana cara mengubah data diri Bapak dan Ibu? Bisa silahkan dilaporkan melalui link berikut ini. Kunjungi halaman ini, kemudian ada nanti di sana pusat bantuan. Terusnya, apakah saya bisa saya sedang melakukan pendaftaran lalu keluar dari PMM, apakah sudah harus mengulang dari awal? Nah, ini juga terjadi seperti itu. Jika kita keluar dari PMM, kita tidak perlu mengulang dari awal karena sudah disimpan. Kemudian saya belum memiliki akun belajar ID di mana saya untuk mendapatkannya. Ini tadi alamatnya sudah ada, silahkan dilihat informasi di laman berikut. Kemudian di mana saya bisa mencari informasi lebih lengkap terkait pendaftaran kurikulum, bisa kita akses di sini Bapak dan Ibu, di link ini. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu, ada pusat bantuan jika diperlukan. Jika Anda mengalami kendala, ini bisa kita klik di sini untuk meminta bantuan maupun tanya jawab. Di sini sudah lengkap dibuat di panduan ini, dan kita berharap ini dapat selesai dengan baik sehingga implementasi kurikulum bisa terlaksana dengan baik. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan mengulang ini sebenarnya tentang pendaftaran kurikulum merdeka di tahun 2023 ini. Bagi Bapak dan Ibu yang betul-betul ingin meningkatkan mutu di sekolah kita, harusnya kita sudah mengimplementasikan kurikulum ini. Tetapi sekali lagi ini bukan keharusan, tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan kondisi, karakteristik, kemampuan sekolah kita masing-masing. Semoga kita sukses semua dan tetap semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih.